Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di antara kita semua yang hadir di acara malam ini kebetulan ada kegiatan di Laskar Bugis Makassar. Di sela waktu beliau kita mumpung ada waktu kita mau podcast sedikit mengenai kegiatan yang ada di Kota Sorong pada tanggal 24 Agustus kemarin, hajatan besar kerukunan keluarga Sulawesi Selatan untuk pemilihan ketua wilayah atau ketua provinsi yang di mana ada sedikit polemik, ada yang menyetujui diadakannya muswil tersebut, ada yang meminta ditunda. Jadi salah satu tokoh KKSS beliau Bapak Haji Muslimin Zainuddin, kita singkat aja Haji HMZ ya, karena sekarang kan lagi viral itu singkatan-singkatan. Beliau adalah pernah menjabat sekretaris kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Kota Sorong. Langsung saja bahwa mohon maaf ini Pak Haji, mungkin ada sedikit pandangan dari Pak Haji sebagai salah satu tokoh yang ada di Kota Sorong, tokoh yang mewakili warga Sulawesi Selatan. Pandangan Bapak mengenai musyawarah wilayah di Papua Barat Daya ini untuk tahun 2023. Ya. Baik, seperti apa yang diutarakan tadi oleh pertanyaan dari Ade ya, bahwa musyawarah wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan ya, pertama ya tahun 2023 sudah berlangsung dan sudah melahirkan ketua ya, yaitu Bapak Haji Said. Namun demikian bahwa hasil musyawarah ini masih bersifat de facto ya, dan nanti formatur itu masih bekerja. Jadi muswil ini sebenarnya belum berakhir. Ya, formatur masih bekerja. Kapan berakhirnya musyawarah ini? Itu ketika formatur sudah menyusun kepengurusan KKSS Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028. Bahwa terkait dengan adanya pro kontra ya, itulah demokrasi atau dinamika yang ada di dalam kerukunan keluarga selatan, bahwa ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Tetapi hasil musyawarah ini itu sudah menjadi keputusan, yaitu sudah kita sudah memperoleh sebuah keputusan yang namanya keputusan di mana kita sudah memilih ketua KKSS. Oleh karena itu saya selaku pengurus ya di BPW KKSS Provinsi Papua Barat, mari kita sinergikan pandangan sehingga hasil musyawarah ini bisa berlangsung final dan mengikat ketika sudah ada SK, yaitu sudah bersifat de jure ya. Itu pada saat kapan? Itu setelah formatur bekerja dan diberikan waktu selama 1 bulan oleh yang mewakili ketua BPP. Diberi waktu selama 1 bulan untuk menyusun kepengurusan siapa ketua, siapa sekretaris bendahara, dan dia punya bagian-bagian ya. Setelah itu nanti kita kirim ke Jakarta untuk didefinitifkan ya, sehingga dia mendapat legitimasi. Bahwa kemudian ada yang barangkali ya, yang teman-teman kita yang tidak merasa terakomodasi ya, itu yang barangkali yang dimaksudkan tadi oleh Ade ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Artinya begini, kalau umpamanya memang menganggap bahwa keputusan ini lonjong ya, tidak bulat, ya silakan menempuh jalur hukum, begitu. Saya sarankan seperti itu. Itu barangkali lebih cerdas
Kalau dia menempuh jalur hukum bahwa hasil musyawarah ini tidak mendapatkan kesepakatan bulat tetapi lonjong ya, karena adanya tadi tuntutan dari teman-teman yang merasa tidak diakomodir. Itu bagi saya ya, saya mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum begitu. Sebetulnya begini Pak, Pak Haji, bahwa dalam adanya polemik ini kontra tersendiri itu kan mungkin di situ ada yang tidak terfasilitasi atau tidak terakomodasi maksud dan tujuan dari sebagian warga kita yang ada di Kota Sorong, bahwa mereka maunya pemilihan itu dalam bentuk apa begitu Pak? Ada berita mengenai hal itu? Jadi kami dari pengurus KKSS pengurus Papua Barat ya, pada prinsipnya kami ini kan menjalankan amanah yang diberikan oleh BPP. Ya, amanah itu hampir seluruh BPD tahu ya, karena itu waktu itu diadakan rakor ya setelah PSBM bahwa untuk organisasi bawaan dari BPP, Badan Pengurus Pusat yang akan terpisah ya dari karena provinsi ya, karena tuntutan pemerintahan itu disepakati dalam Rakornas bahwa harus melalui pengurus induk, pengurus yang melahirkan provinsi baru itu. Gini, pemerintahan itu kan secara administratif ya dan secara wilayah sudah secara hukum itu sudah terpisah. Jadi kalau diadakan musyawarah kemarin itu sebuah keniscayaan pasti akan ada pengurus Papua Barat Daya. Tetapi untuk Sulawesi KKSS di provinsi Papua Barat Daya itu prosesnya melalui mekanisme dan prosedur yang diatur oleh BPP yang menunjuk provinsi induk untuk menyelenggarakan musyawarah. Ya, jadi ini bukan otoritas dari pengurus wilayah Papua Barat, bukan, tapi ini memang ditunjuk dari pusat untuk melaksanakan musil dan diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan musyawarah wilayah di provinsi yang baru ini. Berarti secara administratif bahwa memang pelaksanaan musyawarah ini sendiri sudah ada hasil dari yang tadi Pak Haji bilang, hasil musyawarah di pusat atau di Rakornas menghasilkan berupa surat pernyataan atau berupa mandat atau ketika itu rapat. Ya. Jadi rapat itu dihadiri oleh hampir seluruh BPW ya, dan sepakat bahwa provinsi yang terpisah dari provinsi induk Pemekaran ya itu harus menyelenggarakan musyawarah wilayah, tetapi BPP memberikan kewenangan penuh kepada provinsi induknya sebagai penyelenggara. Jadi tidak ada sifat bahwa yang mengatakan secara arogan Provinsi Papua Barat mengambil alih hal ini dari Papua Barat Daya. Tapi ini memang secara terstruktur ada dari mandatnya ya Pak Haji. Ada surat. Dan surat itu sudah digulirkan ke seluruh wilayah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena KKSS itu ada diasporanya. Jadi bukan saja KKSS yang ada di Indonesia, tapi ada KKSS yang ada di Amerika, ada KKSS yang ada di Brunei, ada KKSS yang ada di Amerika, bro. Ya. Ada KKSS yang ada di di Malaysia. Bahkan ada KKSS yang ada di Afrika Selatan. Alhamdulillah, saking cantiknya ini sampai ada di mana-mana Pak Haji ya. Dan kemudian begini, ini ADRT ini kan sifatnya bukan harga mati. Ya, ADRT nanti ini ketika nanti kita mubes ya 2 tahun akan datang, mubes ini pengurus wilayah itu termasuk ADRT kami usulkan untuk diamandemen, dirubah itu bahwa kalau ada pemisahan wilayah nanti jangan terjadi seperti di Sorong. Begitu, hanya berupa mandat hasil pergunasi yang memandatkan.
Tapi untuk merubah ADRT itu tidak ada kewenangan dari wilayah. Itu nanti di pusat ketika Mubes. Ya. Karena yang bisa merubah itu ADRT adalah tingkat nasional. Begitu. Ya. Tapi begini Bapak Haji, ada satu bahwa sebelum dilaksanakan muswil ini sangat sering digaungkan ini dari warga Sulawesi Selatan sendiri itu ada si Pakatau, si Pakalibi, si Pakainge. Itu sebelum melangkah ke muswil itu apa sempat ada hal itu dilaksanakan untuk di Papua Barat Daya Pak Haji? Belum bahkan belum melangkah, kita sudah jadikan tema itu. Bahwa muswil ini si Pakatau, kemudian si Pakainge dan si Pakalibi. Itu temanya kemarin di musyawarah wilayah KKSS 2023 pertama ya 2023. Bahwa kemudian misalnya ada miskomunikasi ya sebenarnya ya miskomunikasi. Ya antara teman-teman di wilayah dengan teman-teman di BPD. Sebenarnya sudah dirintis itu sebelumnya itu bahwa apakah musyawarah wilayah ini mau diadakan sebelum tahun-tahun politik atau sesudah. Tapi belakangan tuntutan lebih deras diadakan sebelum tahun politik. Kami dari wilayah pernah menawarkan untuk menjaga konflik interest, untuk menjaga kepentingan kepentingan sesaat ya daripada teman-teman yang memanfaatkan ini muswil jangan sampai ada kepentingan politiknya. Makanya kami minta setelah pilkada. Kalau setelah pilkada itu November 2024. Tetapi ada lagi tuntutan supaya diadakan Tudasi Pulung. Tudasi Pulung ini bertentangan menabrak daripada katakanlah perintah dari pengurus pusat. Dan begini, pengurus pusat ini adalah pemilik. Baik. Ya, pengurus pusat ini adalah pemilik organisasi sampai ke tingkat bawah. Baik. Walaupun mereka paksakan, ketika yang berwenang sekarang ini yang punya otoritas adalah BPP. Nah, ketika misalnya oke lah, misalnya ya teman-teman ya yang ada di sini yang merasa tidak diakomodir, lantas meminta ya bahwa muswil ini ilegal, sehingga dia juga mengadakan muswil di luar daripada kewenangan wilayah yang diperintah dengan pusat. Saya bisa pastikan tidak diberikan SK oleh pengurus pusat. Apabila bukan muswil yang dilaksanakan, tapi Tudasi Pulungnya. Siapa lagi mau didengar? Pusat kan memberikan surat bahwa boleh diselenggarakan musyawarah wilayah, tetapi wilayah sebagai perpanjangan tangan dari pusat itu yang diberi kewenangan penuh. Jadi dan itu mandat. Jadi clue-nya begini. Ya. Tadi clue-nya bahwa diwacanakan setelah musim-musim pemilu. Ya ada seperti itu. Tapi ternyata ada juga yang mengusulkan dipercepat dengan Tudasi Pulung. Maka langsung dari BPP mengambil dan itu hasil konsensus dari BPD. Memang ketika BPD dikumpulkan bahwa siapa yang setuju diadakan sebelum tahun-tahun politik dan siapa yang setuju diadakan setelah tahun politik. Kebanyakan mereka menuntut supaya baik Pilar maupun Ortom dan organisasi saya meminta supaya diadakan sebelum. Makanya langsung dimuswilkan saja. Sebelum ketika itu ada event PSBM ya di Makassar. Iya. Itu dimanfaatkan waktu itu oleh pengurus wilayah untuk minta petunjuk kepada BP. Terus BP mengatakan bahwa tidak bisa kalau sepihak, harus secara nasional kumpul mereka dan kita buka ruang di Hotel Clarion kalau tidak salah. Untuk kita mencari solusi. Keluarlah itu surat
surat hasil koordinasi Rakornas ya Rakornas bahwa boleh mengadakan musyawarah wilayah, tetapi diberi ini mandat itu kan bahasa Inggris. Kalau Indonesianya kepercayaan, diberi kepercayaan kepada wilayah dan bukan wilayah bukan wilayah pemecahan. Papua Barat saja. Wilayah Papua yang Papua kan memekarkan 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah. Itu berlaku sama. Dan di sana juga ada ribut-ribut. Kalau tidak salah itu di Papua Selatan. Tetapi tetap BPP laksanakan. Karena begini, BPP ini kan pemegang hak authority kewenangan. Dia punya power, dia punya pengaruh. BPP Jakarta, Pak. Kalau kita menabrak itu, walaupun kita selesai mengadakan musyawarah wilayah, tapi kalau Jakarta tidak memberikan SK, susah juga tuh. Iya. Terus mengenai pencalonan yang ketua terpilih ini, Pak. Iya, oke. Pak Haji, saya melihat bahwa ketua yang terpilih ini Bapak Haji Sahid. Kita melihat kontestasi satunya Bapak Haji Abidin Bado. Itu ternyata di penghujung memberikan secara apa itu namanya istilahnya? Urun rembuk ya. Urun rembuk itu. Ya. Jadi sebenarnya materi muswil ya itu ada sesinya, cuma yang tidak ada di situ kan laporan pertanggungjawaban karena belum ada Kegiatan. periode. Ya toh. Tapi ada kan kemarin jalannya mulai daripada pembahasan jadwal, kemudian kita masuk di pembahasan tatib. Ya, kemudian kita masuk sebenarnya itu kita mau masuk di acara pemandangan umum. Ya. Untuk mengontrol ini periode ke depan ini, tapi kesepakatan pelur dia minta sudah usah langsung aja pemilihan. Maka ketika itu Haji Said yang mendaftar, kemudian disusul oleh Bapak Abidin Bado, tetap jalan mekanisme muswil. Tetapi ketika itu di tengah perjalanan sesi pemilihan, Abidin Bado menyatakan diri bahwa saya mau berbicara dengan Haji Said. Itu namanya pemilihan secara urun rembuk itu. Dan itu disahkan ya? Ya disahkan, bisa saja disahkan itu ya. Iya. Jadi tidak ada pemilihan. Saya tidak tahu, mungkin ada dealnya kah? Ada dealnya Haji Said dengan dia, dengan siapa? Abidin Bado bisa saja. Oke, toh Bapak ketua tapi saya sekretaris. Bisa terjadi seperti itu. Ya toh? Atau masukkan saya punya gerbong. Oke, Bapak ketua. Karena mungkin ada pertimbangan, tanda tanya, sehingga terpilih lagi Said. Baik, tapi ada satu calon yang di penghujung kegiatan ini ada yang satu calon maju mendaftar. Itu saya secara pribadi menyayangkan hal itu, kenapa tidak diterima hanya karena mungkin lewat waktu atau apa. Karena kita melihat begini Pak Haji, kehadiran kerukunan keluarga Sulawesi Selatan itu sendiri ini rumah besar. Harusnya Anda memberikan fasilitas apapun itu namanya. Siapapun diakomodir tadi yang Pak Haji bilang bahwa silahkan mendaftar, nanti kita rapatkan atau bagaimana. Kenapa memang harus mengikuti PO atau ada ART soal pendaftaran ini, batas waktu ini sudah baku, tidak bisa diutak-atik lagi, bagaimana Pak? Jadi begini, kan di dalam penyelenggara muswil kan ada namanya SC, Steering Committee, panitia pengarah. Itu yang diberi kewenangan untuk menerima pendaftaran. Dan memang ada durasi waktunya. Saya tidak memihak, memang ada durasi waktu yang diberikan. Kemudian ada kriteria pendaftaran. Jadi apabila ada seorang yang mendaftar, dia sepenuhi kriteria itu. Satu misalnya harus didukung minimal 1 pilar, gitu ya. Kemudian selain pilar harus didukung oleh ortom. Karena begini. Sebenarnya beliau itu kita tidak tolak. Cuma dia masuk di saat terakhir. Itu ibarat main bola injury time. Baru dia masuk.
Sudah lewat dari 2 kali 45 ini, Pak. Ya, kira-kira begitu karena memang kesepakatan steering komite kan bekerja dari Manokwari sampai di sini. Tentang juga kepengurusan kepanitiaan itu semua diakses, diakomodir orang-orang dari Sorong. Ya, jadi kami yang dari sana kami cuma 6 orang. Selebihnya dari Iya dari Sorong. Steering komite kemarin tentu harus diambil dari sini Pak Surahman ya. Oke, masuk. Dia juga terpilih jadi pimpinan sidang. Makanya saya bilang ini kan musim belum selesai. tunggu sampai Ya baru selesai belum legitimasi. Kapan legitimasi setelah ada SK? Karena yang bekerja sekarang ini adalah formatur. Jadi belum dibubarkan ini. Pimpinan sidang bekerja diberi waktu selama 1 bulan. Tetapi Haji Said minta 2 minggu. Karena dia ketua terpilih, dia masuk di formatur, ya tentu didengar dia kan. Karena dia terpilih. 2 minggu ya. Ya 2 minggu. Lebih cepat lebih baik mungkin ya. Saya juga harapkan teman-teman di formatur itu supaya jangan ada di antara kita ini hanya persoalan musfil, karena ini kan kekeluargaan ini. Ya, organisasi kemasyarakatan, kekeluargaan, organisasi yang menghimpun orang-orang di rantau. Ya, saling tolong menolong, karena kita di rantau ini itu ada istilah pada laut atau pada upe. Yang mau upe harus membantu yang ini tadi toh, ya. Pada upe. Yang tidak pada upe. Begitu. Dan ini esensi daripada KKSS. Baik, alhamdulillah. Itulah sekelumit tentang perjalanan musyawarah wilayah. Kenapa sampai diadakan musyawarah wilayah sudah terjawab semua oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Haji. Jadi yang terakhir mungkin ada pesan dan kesan tentang setelah muswil ini bagaimana kita warga KKSS yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, Pak. Ya, pesan itu yang menang jangan menyoraki. Bagaimana, Pak Haji? Yang menang jangan menyoraki yang kalah. Kemudian yang yang kalah harus legowo. Itu lebih baik kita berbahasa Jawa saja ya. Ya harus ikhlas ya toh. Karena ini kan cuma 5 tahun. Iya. Kemudian begini, ketika 5 tahun berjalan ini kepengurusannya Haji Said, lantas tidak bisa mengakomodir kepentingan untuk kesejahteraan orang Selatan, ya bisa teman-teman bisa memberi musisi tidak percaya. Ya. Bisa saja kita kasih turun dia di tengah jalan. Ya, begitu. Jadi itulah podcast kita dengan Pak Haji. Alhamdulillah isinya mungkin seputaran muswil ya. 2023 di Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan tahun 2023. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ada yang terjawab. Demikian dari kami podcastnya Rian Rawalangi dengan latar belakang warkop kopi Kaisar di bawah pimpinan Opa Kamlas. Terima kasih banyak Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.